akan melihat yang pertama, kita akan melihat prinsipnya. Pernikahan itu berasal dari Tuhan, ya. Ditetapkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang memprakarsai pernikahan itu dengan datang inisiatif dari Tuhan, dan Tuhan yang menetapkan di Kejadian 2 ayat 18, ya. Tidak baik manusia itu seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong baginya, ya, seperti itu, ya. Silakan slide tayangkan ayatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia pernikahan itu. Yang kedua, pernikahan itu merupakan ikatan baru atau ikatan perjanjian, ya. Karena ada juga dicatat di situ di Kejadian 2:24, ya, di situ, ya. Ketika kita bersama dengan orang tua kita masih terikat, terhubung dengan orang tua. Ketika kita menikah, kita akan lepas dari situ dan kita akan membangun keluarga yang baru, jadi ikatan perjanjian yang baru. Ketiga, yang tadinya berdua sekarang menjadi satu. Kejadian 2 ayat 24, ya, meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu daging, ya. Dan juga sama dengan Matius yang kita baca tadi, ayat pasal 19 ayat 4 sampai yang ke-6, bahwa tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, ya. Jadi yang dua pribadi menjadi satu daging. Itu Alkitab, ya. Dan kemudian kita akan lihat juga sesuai dengan Matius pasal 19 ayat yang ke-6, bahwa di sana dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Ada di sini perkecualian zina atau maut, ya. Nanti akan kita lihat lagi bagian selanjutnya. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini hanya meneguhkan, ya, perjanjian yang pertama, yaitu di dalam Alkitab perjanjian lama, ya, dan atas pernikahan manusia, tetapi juga menegaskan ketetapan Allah atas pernikahan manusia, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan akan bersatu dan memikul kuk yang sama, ya, suka duka yang sama, lalu menjadi satu daging, dan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, ya. Yang kelima, setiap orang percaya maupun laki-laki atau perempuan yang sudah percaya, kita ini menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Tuhan adalah mempelai laki-laki. Suatu saat nanti Tuhan akan menjemput kita sebagai mempelai laki-laki. Kitalah mempelai perempuan. Nah, itu hukumnya, ya. Itu gambaran yang Tuhan pakai di dalam Alkitab. Nah, dasar-dasar ini tentu Tuhan yang buat, bukan manusia yang merancangkannya. Kenapa ada terjadi perceraian? Kenapa ada rumitnya persoalan pernikahan? Kenapa terjadi juga di kalangan orang-orang percaya? Nah, dasar ini harus kita pahami. Dasar ini harus kita kuat dulu, paham dulu, ya. Nanti saya akan bicarakan kenapa, ya, kita memulai satu pernikahan itu. Ada sebagian orang pikir, ya sudah, kalau pacaran kita tidur dulu, tunggu punya anak baru menikah. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi hukum-hukumnya, ya, dasar prinsip daripada pernikahan itu. Nah, sekarang kita akan lihat, kan kejadian ini bukan hanya di kalangan orang yang di luar Tuhan, di dalam Tuhan pun banyak orang yang ada perceraian, ya. Dan saya tidak perlu sebutkan itu, tetapi ini terjadi nyata, terlalu tinggi angka perceraian itu hari ini, ya. Nah, tetapi kita akan melihat hukum perceraian dalam Alkitab itu apa. Nah, tadi sudah sebagian saya sudah sebutkan, tetapi di sini akan saya bagi ada 4 lagi, ya. Hukum perceraian dalam Alkitab itu, yang pertama, Tuhan membenci perceraian seperti apa yang di Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15-16, ya, kita sudah baca tadi, ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri
dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, itu sudah jelas ya, bahwa Tuhan membenci perceraian. Kedua, perceraian itu kenapa terjadi di ulangan di Perjanjian Lama? Ada kalimat, ada pertanyaan daripada orang-orang Farisi, ya. Orang-orang Farisi itu bertanya, ya, bahwa saya akan baca ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang diceraikan, telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ke-7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Perhatikan kalimat, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, kasus ini terjadi di kalangan orang Israel, ya. Orang Israel ada dua tokoh, ada dua pandangan. Kalau masalahnya karena tidak suka lagi, ya, dia boleh menceraikan istrinya atau pasangannya. Tapi kalau melakukan yang tidak senonoh juga boleh menceraikan. Jadi satu pertanyaannya ini, tetapi apa yang dijawab oleh Musa itu kata memerintah itu dari orang-orang Farisi. Tetapi Musa itu mengizinkan karena kekerasan, kekebalan hati orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi sehingga terjadilah perceraian, tapi bukan setuju, ya, bukan mengizinkan, bukan menjadi dasar bahwa perceraian itu boleh. Nah, perceraian ini karena kekerasan hati manusia. Terdapat di Matius pasal 19 ayat 8 dan 9, lalu Matius pasal 5 ayat 31 32. Itu tidak bisa dibantahkan lagi. Kita akan baca di Matius pasal 5 ya, ayat 31. Matius pasal 5 ayat 31 32 saya akan bacakan untuk kita semua. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, ini terjadi karena kekerasan hati manusia. Tapi sebenarnya ini tidak dan bukan dari Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Jelas ya, bukan yang ditetapkan oleh Tuhan di zamannya Musa. Perhatikan baik-baik, bukan, ya. Kata bukan dan karena ada kata jika, karena ini ada alternatif, ada peluang sebenarnya, tapi bukan ketetapan dari Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perceraian adalah pengkhianatan, ya, terhadap Tuhan. Malaikat tadi 2 ayat 14. Ya, kita akan perhatikan dulu di Malaikat pasal 2 ayat 14 yang kita belum baca tadi, ya. Kembali ke Perjanjian Lama, ya. Dekat sekali dengan Matius, ya. Malaikat 2 ayat yang ke-14, kita mundur sedikit di ayat ini. Mari kita baca, perhatikan lagi. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara, bagi ini ketiga ini Tuhanlah yang menjadi saksi pada pernikahan itu, kan? Tuhan yang menjadi saksi. Kan kalau kita di gereja kan Tuhan, kita diberkati oleh hamba Tuhan sebagai wakilnya Tuhan yang memberkati pernikahan itu. Kalau di sini Tuhanlah yang jadi saksi antara engkau dan istri pada masa mudamu, ya. Kepadanya lah engkau telah tidak setia. Itu ada pengkhianatan juga di sini di dalam Perjanjian Lama, ya. Itu yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan berikutnya, ya. Yang keempat, perceraian itu sangat ditentang Tuhan. Tadi Matius pasal 5 ayat 31, ya. Karena Tuhan yang menetapkan
Tuhan yang merancangkan unit yang terkecil dalam keluarga atau rumah tangga dan menjadikannya saksi, bahkan memberkatinya dan menjadikan teman sekutunya. Nah, suami istri dalam perjanjian sudah mengikatkan perjanjian, ya. Nah, apakah bagi Tuhan mempertentangkan apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia tetapkan, lalu dia pertentangkan dan dia lawan, dia langgar? Saya membuat hukum untuk dilanggar, kan tidak seperti itu. Apakah karakter Tuhan seperti itu? Kan tidak, ya. Nah, ini logikanya, ya, bahwa apa yang sudah ditetapkan Tuhan tidak bertentangan dengan dirinya. Tetapi apa yang terjadi kalau Musa mengatakan itu karena kekerasan hatimu, kalau Tuhan Yesus juga mengatakan itu karena juga diizinkan terjadi karena kekerasan hatimu, ya. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan, bukan Yesus mengizinkan itu perceraian, tidak sama sekali. Nah, apa yang telah ditetapkan Tuhan? Nah, Tuhan itu seperti apa? Apakah dia setelah menetapkan sesuatu yang baik lalu dia akan hancurkan? Kan tidak seperti itu, ya. Tuhan tidak menetapkan itu, ya. Tuhan itu kan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan juga pengampun. Tetapi kan apakah Tuhan lalu mengizinkan ada perceraian, lalu ada yang terluka dan ada yang menangis, ada yang menderita? Bukan hanya dua yang menderita, tetapi juga kalau dia punya anak, kalau ada punya keluarga, perjanjian itu jadi batal dong. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hukum perceraian itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak sesuai apa yang direncanakan oleh Tuhan sejak semula. Seperti apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, di hukum Taurat yang berlaku. Jadi jelas bagi kita untuk kita hari ini. Lalu pertanyaan yang sering muncul, nah kenapa kenyataan tiap-tiap yang ada di lingkungan kita, bahkan sahabat Tuhan, bahkan juga orang yang percaya bisa melakukan perceraian itu? Jawabannya yaitu karena kekerasan hati manusia, tapi bukan berarti diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan memakai standar iman kita kepada orang, pasangan, tetapi kita memakai standarnya tadi, standar Alkitab, ya, standar Tuhan dengan prinsip pernikahan tadi. Lalu kita akan lihat, kan, dasar hukum perceraian itu terjadi. Nah, itu sesuai dengan Alkitab, ya, ayat-ayat referensi yang saya sudah katakan itu. Nah, bagaimana yang ketiga, ya? Bagaimana kita menjaganya? Tadi saya minta Leo untuk kasih gambar segitiga, ya. Tadi saya akan gambarkan segitiga begini, ya. Kanan suami lah, ya. Yang kanan suami, yang kiri istri, segitiga. Lalu yang ke atas adalah Kristus, karena Kristus adalah kepala, ya. Dan di situ semakin dasar itu kalau suami atau istri sama-sama menuju satu sasaran yang sama, yaitu Kristus yang sebagai kepala, maka pernikahan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Meskipun banyak tantangan, ya, pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau jika si suami, ya, punya sendiri, hidup sendiri, lalu istri juga punya iman sendiri, maka kita tahu rengganglah segitiga itu tidak akan jadi segitiga. Nah, ini bagaimana menjaganya? Hanya Kristus. Saudara, kalau kita memulai keluarga dengan benar, dengan baik, meskipun banyak kelemahan-kelemahannya, dan kita juga akan melihat satu anugerah Tuhan ada di situ, Tuhan pasti berkati. Tidak akan mungkin terjadi perceraian ini. Memang ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa dilarang ketat, tegas tidak ada perceraian. Tapi apa dasarnya dulu, ya? Seperti itu. Tadi dasar saya kasih kita prinsip-prinsip Alkitab tadi. Lalu hukum perceraian. Itu terjadi. Tapi bagaimana kalau kita memulainya sudah tidak baik? Misalnya kita sudah kecelakaan, lalu yang perempuannya hamil, lalu mungkin gonta-ganti pasangan. Kalau kita memulainya itu sama seperti kita mencemarkan tempat tidur kita, ya. Tuhan menghendaki kesucian pernikahan itu. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita menjaga untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, ini
Gereja harus menyampaikan ini sebenarnya, ya. Kebenaran ini harus disampaikan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menikmati dosa, supaya kita tidak apa-apa. Kalau saya pacaran lalu saya tidurin dulu nggak apa-apa, itu juga nanti akan menjadi milik saya. Ya, tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian, ya, tidak mengajarkan. Jika ini terjadi, ya, sudah terjadi, enggak. Saya pakai Tuhan itu Maha Pengasih, Penyabar, Penyayang. Tuhan akan berkemurahan untuk kita, tapi kita sudah harus menanggung akibat dan risiko, air mata dan lain sebagainya. Ya. Bukan berarti kami yang benar, maksudnya kami yang sudah mengikuti pernikahan suci itu tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada air mata. Ini pun kami hanya anugerah Tuhan yang kami jalani pernikahan yang ada, ya ini. Tetapi Tuhan ingin keluarga-keluarga itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi negara ini. Ya. Kalau kita memulai satu hal yang tidak baik, bagaimana? Membangun rumah, kalau kita tidak membangun fondasi yang baik, rumah itu gampang roboh, ya, mudah runtuh. Nah, bagi yang sekarang ini sedang memulai untuk membangun rumah tangga, perhatikan baik-baik ini. Inilah dasar hukum yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, ya. Bahwa kita apa yang menjadi sekarang ini harapan kita membangun rumah tangga itu bukan berasal dari diri kita, tetapi Tuhan yang tetapkan. Nah, terjadilah penyelewengan, perselingkuhan, bukan saja yang belum menikah, yang sudah menikah pun bisa terjadi. Bahkan peluang itu sangat besar, ya. Entahkah itu pihak istri, entah itu pihak suami juga bisa terjadi. Jadi dua-dua peluang itu bisa. Nah, bagaimana bisa menutup peluang itu tidak terjadi? Yaitu kita memang betul-betul bersama-sama berjalan satu iman kepada Tuhan, mengarahkan diri kepada Kristus adalah kepala, ya, menjadi Tuhan dalam keluarga kita. Ada dua yang tidak boleh dalam pernikahan itu, harus ada. Memang kasih eros sudah pasti, ya, itu karunia Tuhan. Tetapi kasih Allah itu harus ada. Karena dalam pernikahan itu tidak mungkin tidak ada pertengkaran, pasti ada. Nah, di situ karena kasih Allah itu mengampuni, sabar, menerima, dan kalau terjadi ada penuntutan, kamu harus memperhatikan saya, kamu harus memberikan saya ini dan itu, maka itu akan terjadi kesulitan-kesulitan di dalam pernikahan. Nah, di sini barangkali ada yang sudah melewati 5 tahun, dan bahkan menuju 17 tahun, 15 tahun, lalu 20 tahun, 25 tahun ke atas, ya. Ya, syukur juga saya dengan Pak Tim bisa melewati 25 tahun, ya. Mungkin ada yang lebih dari ini. Tapi bukan berarti kan melewati baik. Penuh dengan tantangan. Dan kita harus menjaganya, kita menghormatinya, kita harus setia kepada pasangan kita. Ingat, ketika kita diberkati di gereja, kita sudah berjanji setia, suka dan duka di hadapan Tuhan. Walaupun itu memang hamba Tuhan yang memberkati, tapi hamba Tuhan itulah wakil dari Allah yang memberkati keluarga. Nah, ini akan meminimalis perceraian, ya. Ini akan menolong kita. Mungkin kita yang sekarang ini yang pasangan kita sudah tidak ada, kita ingatkan anak kita. Yang kita yang sekarang ini menjalani pernikahan, ya, kita punya anak remaja, pemuda, kita juga harus ingatkan mereka. Hal ini prinsip tidak bisa tawar-menawar dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi sekarang, penyimpangan, saya sebut penyimpangan, ya, pelanggaran, ya, karena banyak orang memakai alasan sudah tidak cocok lagi, ya, itu tidak menyenangkan lagi, itu alasan apapun juga di Alkitab tidak diizinkannya. Tapi kalau terjadi itu karena kekerasan hati manusia, tapi Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tuhan menolong kita. Dan Tuhan juga memimpin kita supaya kita menjaga pernikahan kita. Yang belum menikah, tolong jaga kesucian pernikahanmu, ya. Karena penting sekali. Tuhan akan memberkati kita, ya, supaya kita berdoa, bergumul baik-baik pasangan kita. Sebaiknya di dalam satu iman di dalam Tuhan, supaya kita diberkati. Sama-sama menghadapi kesulitannya itu, sama-sama kita berdasarkan firman Tuhan, supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Saudara, biar Tuhan menolong kita supaya kita bisa membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, berbahagialah rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Pasti indah pada waktunya.
indah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, semoga bisa menjadi berkat dan menolong pemahaman kita. Mari kita berdoa. Semua kita saya ajak bangkit berdiri, saya akan doakan.